Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Yenama Sidam. Om Sidarastu Tat Astu Yenama Swaha. Pemirsa TVRI Gorontalo dimanapun Anda berada, senang sekali saya Ninyoman Pujiani kembali hadir menjumpai Anda dalam acara yang Astungkare dapat menambah wawasan spiritual Hindu kita bersama, yaitu pencerahan Dharma. Dan pemirsa, seperti biasa, saya sudah ditemani oleh narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Pinandita di Pura Girinata Gorontalo, Bapak Pemangku kita, Bapak Iko Mangswarmika. Om Swastiastu, Pemangku. Om Swastiastu. Punapi Gatre, Nika Pak. Astungkare Rahayu lah Astungkare bahagia. Rahayu. Semakin muda Pak ya. Ya, penting banyak senyum aja. Ya, betul. Dan pemirsa juga sudah ditemani oleh dua orang teman kita atau adik kita dari mahasiswa Pradah juga ya, termasuk Pradah juga, yaitu Gek Nuri dan Gek Lia. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Gimana kabar Gek cantik? Astungkare baik. Baik, sehat ya. Baik, dan pemirsa, kali ini kita akan membahas tema kita, yaitu Dharma Gita sebagai wahana dalam pendakian Dharma. Dan langsung saja kita dengarkan pembacaan sloka dari adik-adik mahasiswa. Panganjali. Om Swastiastu. Om Atas Sri Gita Mahatyam. Om Sri Ganesaya Namah. Om Narayana. Om Saraswati Jaya. Pembacaan sloka dalam kitab suci Bhagavad Gita bab 9 sloka 22. Anya Amamaya jana aparayo apaste ate asamani atevya biwakatana mayoga kesama mawya amaya Artinya, mereka yang hanya memujaku saja, tanpa memikirkan yang lainnya lagi, yang senantiasa penuh pengabdian. Kepada mereka, kubawakan segala apa yang mereka tidak punya, dan kulindungi segala apa yang mereka miliki. Ya pemirsa, itulah tadi pembacaan sloka dari adik-adik mahasiswa kita. Langsung saja kita masuk pada pembahasan kita, yaitu Dharma Gita sebagai wahana pendakian spiritual. Silakan Pak Mangku, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Anubhadrah Pertawu Yantu Wiswata. Om Narayana Swasti Jaya. Pemirsa TVRI Gorontalo dimanapun berada, umat sedharma yang berbahagia, pertemuan kita pada kali ini pada program pencerahan Dharma tentang mengambil tema Dharma Gita sebagai wahana pendakian spiritual. Umat sedharma yang berbahagia,
Dharma Gita merupakan salah satu elemen yang wajib pada saat pelaksanaan yajnya, baik dewa yajnya, manusia yajnya, pitra yajnya, buddha yajnya, dan yajnya yang lainnya. Maka penting di sini kami sampaikan sebagai pengantar atau pemahbah bagaimana seharusnya kita berdharma gita dengan baik. Karena sebagai pendukung dalam pelaksanaan setiap peribadatan, persembahyangan, ibadah baik di rumah maupun di pura. Nah, Dharma Gita itu sendiri merupakan bagian dari atau berasal dari bahasa Sanskerta yang berasal dari kata Dharma dan Gita. Nah, Dharma itu sendiri merupakan dalam arti kebaikan, kebenaran, atau agama, kebijaksanaan. Nah, Gita itu sendiri mengandung arti sebagai nyanyian atau lagu. Nah, jadi Dharma Gita di sini adalah merupakan nyanyian kebenaran atau kidung suci, di mana sebagai bentuk penyucian atau sarana wahana untuk menghantarkan batin kita atau upacara agama atau yajnya dapat berjalan dengan baik. Dengan melalui nyanyian suci atau kidung ini, kita diberikan makna dan ilham dari prosesi yajnya tersebut agar lebih kita memahaminya dari jalannya sebuah yajnya. Jadi, Dharma Gita adalah elemen penting dalam melaksanakan upacara yajnya, di mana sering kita kenal Panca Gita. Pertama, ada kekidungan atau gita atau nyanyian suci itu atau Dharma Gita itu sendiri. Kedua, ada mantra yang dilantunkan oleh orang suci atau sulinggi. Ketiga, ada suara gong yang menghantarkan juga mengheningkan hati dan pikiran kita dalam lantunan gong tersebut. Ketiga, ada suara genta dari orang suci yang diuncapkan. Dan kelima, ada suara kukul, di mana sebagai saksi dari skala dan niskala, di mana sebuah yajnya atau upacara agama itu dilakukan. Maka daripada itu, Dharma Gita sekali lagi adalah elemen penting yang menjadi pendukung dari sebuah yajnya itu sendiri. Mungkin itu yang sementara sebagai pengantar pertemuan kita kali ini. Ya. Baik, jadi Dharma Gita itu banyak bagiannya seperti itu Pak ya. Mungkin apa-apa saja bagian dari Dharma Gita itu sendiri Pak? Baik, dalam kita melakukan nyanyian suci atau kidung suci ini, kita harus paham dulu bagian-bagian dari Dharma Gita itu sendiri. Ya. Bagian-bagian dari Dharma Gita itu, pertama, itu terdiri dari 4 macam. Kalau dalam bahasa Bali, kidung atau sekar mengandung arti sebagai bentuk angga sarira kita, badan atau tubuh kita dalam bentuk persembahan. Ya. Maka dikenal dengan 4 macam sekar dalam melakukan Dharma Gita ini. Nah, salah satunya yang pertama itu sekar rare, ya, atau cicingkeman. Kedua, sekar alit atau macepat. Ketiga, sekar madya atau kidung. Nah, dan keempat adalah sekar agung, kekawin atau sloka atau palawakya yang adik-adik tadi uncapkan, lantunkan. Itu salah satu pembacaan sloka Begawan Gita, dia masuk dalam sekar agung. Nah, di mana
ada aturan-aturan tertentu, agam-agam tertentu yang harus kita perhatikan, karena nyanyian suci ini adalah sebagai bentuk pesan Dharma yang diindahkan, dilagukan atau dinadakan dengan indah. Nah, fungsi dari Dharma Gita itu sendiri adalah mendorong kita ya agar tergerak untuk mendalami ajaran-ajaran agama itu sendiri melalui nyanyian suci ini, dan lebih menyentuh kepada orang yang suka atau melantunkan atau yang mendengar, lebih diindahkan dalam bentuk puja mantram ini. Pasti orang yang mendengarnya pun akan tertarik dan mendapatkan ilhamnya atau makna dari sloka yang disampaikan. 2, yaitu membangkitkan daya seni serta menuntun pikiran kita atau umat ke arah kesucian. Ya. Misalnya kita atau adik-adik dalam proses masa Brahmacari sering-seringlah melantunkan atau membaca kitab-kitab suci, salah satunya Begawan Gita sebagai bagian dari Sekar Agung. Nah, kalian selaku atau kita semua atau umat sedharma sementara proses belajar menuntut ilmu pengetahuan, alangkah bagus dan baik sifatnya bila kita sering membaca kitab suci sebagai penuntun kita untuk mencari ilmu yang benar. Ya. Ketiga, sebagai sarana berolah vokal, karena ada pakem tertentu yang disyaratkan agar dapat melantunkan atau menyanyikan sloka atau kidung atau pupuh sinom atau pupuh yang lainnya sesuai dengan aturannya dan tepat untuk dilakukan. Ya. Keempat adalah melatih pernapasan kita. Dalam yoga asana itu salah satunya adalah mengolah nafas pernapasan. Jadi kita atur betul pernapasan kita agar mampu melantunkan atau menyuarakan dengan nada yang memang indah dan enak untuk didengar. Ya. Nah, berikutnya agar kita lebih bisa memahami Dharma Gita ini dalam hal melakukan atau mengidungkan dalam acara-acara upacara agama itu, aspek yang harus diperhatikan pertama adalah wirama. Ya, sekali lagi wiramunya teknik pembacaan berdasarkan kaidah dan konvensi teksnya seperti kekawin, sloka, dan palawakya. Nah, karena kalau kita sudah paham teknik pembacaannya seperti tadi adik lantunkan, itu sudah benar. Namanya kesempurnaan masih butuh lagi kita proses dalam belajar. Ya. Berikutnya adalah wiraga atau interpretasi yang dilakukan melalui proses penerjemahan ke dalam bahasa tubuh. Jadi kita bisa lihat contohnya dalam proses lomba Utsawa Dharma Gita ada kaidah-kaidah tertentu yang dinilai. Mimiknya bagaimana, penjiwaannya bagaimana. Walaupun penampilan dari sisi busananya sudah pas atau cocok antara pembaca dan yang mengkidungkan atau yang menyanyikan, kalau suaranya tidak kena, itu nilainya di bawah. Ya. Ketiga adalah wirasa atau rekuperasi makna teks atau penjiwaan dari sloka yang kita baca. Artinya ketika kita membaca sebuah sloka atau menyanyikan kidung atau kita bersama-sama melakukan kidung wargasari saat persembahyangan, kita harus paham betul maksud dan makna dari kekawin tersebut, dari kidung tersebut atau sloka tersebut. Kalau kita sudah menjiwai betul
dari sloka tersebut, melantunkan pun lepas, dia bebas, enak. Karena kita sudah paham seharusnya sloka ini dilakukan dengan cara bagaimana. Karena ini adalah nyanyian, jelas ada aspek lain yang mendengar atau orang lain yang mendengar. Ya, ada orang yang terpengaruhi. Dia terpengaruh karena pesan yang ingin disampaikan dalam bentuk Dharma Gita itu sendiri. Sehingga dia paham. Makanya disebut sebagai nyanyian Dharma. Atau nyanyian suci atau nyanyian kebenaran atau kebajikan. Nah, dengan penjiwaan, dengan memahami wiraga dan wiramanya, aspek-aspek dalam Dharma Gita dapat kita lakukan dengan baik. Jadi jangan hanya membaca begitu saja, apalagi kitab suci. Nah, dengan prosedur-prosedur aspek-aspek tersebut, kita tidak sembarangan membuka kitab suci seperti adik tadi sampaikan. Sebelum kita membaca kitab suci, kita puja mantramnya dulu, doanya, agar apa yang kita lantunkan atau kita nyanyikan memberikan makna, ya, pesan itu sampai kepada diri kita, kepada orang lain. Nah, mungkin itu dulu dari sampai aspeknya, ya. Pak. Nah, kalau untuk Dharma Gita atau nyanyian Kidung Suci yang paling sering dipakai atau sering digunakan dalam masyarakat keagamaan itu apa saja, Pak? Ya, sesuai dengan yadnya yang sementara dilangsungkan atau sementara dilakukan acara agama. Seperti tadi Pak Mangku sampaikan. Nyanyian Dharma ini, Kidung Suci ini sebagai bentuk penghantar, sebagai bentuk pelengkap yang memiliki fungsi juga sangat vital dan sangat wajib. Di mana dia menyampaikan pesan dari upacara yadnya tersebut. Misalnya kita melaksanakan persembahyangan nih, purnama dan persembahyangan tilem atau hari-hari raya besar agama kita yang lainnya, nggak rasanya lengkap kalau tidak ada yang mengkidung, melantunkan ayat-ayat suci. Karena seperti tadi disampaikan, dia adalah bagian dari Panca Gita itu sendiri dalam sebuah proses upacara agama. Ada suara gong, ada suara genta, ada suara mantram, ada suara kidung, dan suara kukul atau yang lainnya yang sifatnya suci. Itu menggiring kita yang sementara melakukan prosesi acara tersebut, apalagi persembahyangan, agar fokus tujuan kita kepada yang kuasa, Ida Sang Yang Widiwasa. Agar pikiran kita tidak terkontaminasi oleh pikiran-pikiran yang lain. Seperti pesan Dharma yang disampaikan tadi, ya. Bagaimanapun caranya kita ikhlas, dia akan kembalikan lagi kepada kita yang melantunkan. Betul sekali. Jadi apa yang kita ucapkan itu adalah harapan, Pak ya, sehingga akan kembali ke diri kita. Kita jeda sebentar, Pak ya. Baiklah pemirsa, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, masih dalam acara Pencerahan Dharma bersama dengan narasumber kita, Bapak Iko Mangsuarnike. Kita lanjutkan pembahasan kita yang tadi, Pak, terkait dengan Dharma Gita, Pak ya. Mungkin masih ada pertanyaan dari adik-adik mahasiswa, silakan, Lia. Ya. Baik Pak, saya ingin bertanya, dalam agama Hindu ini kita mempunyai 5 upacarayatnya atau biasa disebut dengan pancayatnya. Nah, salah satunya itu ada yang namanya manusayatnya, atau misalkan salah satunya itu potong gigi. Nah, apakah dalam acara manusayatnya tersebut ada lantunan Kidung Suci yang dilantunkan dalam upacara tersebut? Ya, seperti yang disampaikan tadi juga, setiap prosesi yadnya
atau dalam bagian 5 yadnya ini atau panca yadnya ini, setiap upacara yadnya itu memiliki spesifik kidung atau nyanyian suci ini sesuai dengan upacaranya. Kalau dalam manusia yadnya ini kan kita harus tahu dulu upacara apa yang kita akan lakukan yang termasuk dalam manusia yadnya. Misalnya pertama manusia yadnya contohnya begedong-gedongan, itu ibu hamil dalam umur 6 atau 7 bulan dilakukan upacara megedong-gedongan. Itu termasuk manusia yadnya. Kelahiran secabang bayi, biasanya di otonan atau di acara 3 bulanan si cabang bayi ini ada kidung-kidung yang dilantunkan sesuai dengan yadnya yang dilaksanakan. Misalnya di upacara manusia yadnya potong gigi, itu biasanya sekesanti itu mengidungkan atau menyampaikan lagu suci ini, contohnya seperti Bima Swarga. Nah, ya, itu sebagai bentuk pesan-pesan bagaimana kita atau contohnya Bima untuk mencapai surga dalam bentuk lantunan kidung suci tersebut. Di pawiwahan misalnya, ya, ada kekawin atau kidung yang dilantunkan oleh sekesanti dalam hal prosesi pawiwahan atau pernikahan itu sendiri kan sudah direncanakan dan diatur agar prosesi acara atau perkawinan atau pawiwahan ini dapat berjalan dengan baik, dan itu sekali seumur hidup untuk menyatukan sang purusa perdana, ya, baik laki-laki dan perempuan, menikah untuk menjalin ikatan suci untuk membangun bahtera rumah tangga. Nah, melalui kidung suci ini diberikan pesan kepada yang bersangkutan atau kepada semua yang hadir pada acara pawiwahan tersebut. Salah satu misalnya kawitan tantri. Disampaikan di situ agar yang bersangkutan saling memberikan kebahagiaan, ya. Saling memberikan atau menjalin masa grahasta yang bahagia dan tidak merugikan kepada dua belah pihak keluarga, karena menyatukan dua belah pihak keluarga ini menjadi satu oleh pawiwahan tersebut dari si anak, misalnya anaknya Pak Mangku, ya, dengan anaknya siapa itu menikah, akan menjadi sebuah hubungan keluarga. Dalam kita sering menyebutnya mewarang, jadi keluarga kan gitu. Di situ disampaikan pesan-pesan melalui kidung suci ini agar Anda atau kita sekalian sudah berumah tangga eling melalui pesan atau nyanyian kidung suci tersebut, seperti dikatakan tadi seperti kidung kawitan tantri, ya. Begitu juga pada saat di luar manusia yadnya, ya, ketika kita meninggal itu kan pitri yadnya atau prosesi ngaben, pasti sekesanti akan melantunkan kidung suci yang sesuai dengan upacara agama fitriyatnya tersebut, ya, agar proses penghantaran sang roh ke dunia pitara atau ke dunia setelah dia meninggal itu mendapatkan jalan. Dan utamanya pesan bagi yang ditinggalkan oleh sang almarhum ini melalui kidung suci atau kidung dharma atau nyanyian dharma ini, eling bahwa semua hal atau semua makhluk yang hidup mati adalah pasti. Itu ada di Begawan Gita, ya. Semua yang hidup sudah pasti akan mati, dan kita tidak perlu bersedih hati untuk menangisi atau sedih karena kematian tersebut. Nah, dengan sloka-sloka yang
sampaikan dalam Sabda Bhagawan Gita mengajarkan kita untuk tabah menjalani karma wasana ini. Nah, dengan Dharma Gita, Kidung Suci ini diberikan pesan agar kita dapat hidup dengan tentram, dengan nyaman. Ya, itu. Setiap yatnya itu memiliki spesifik kidung masing-masing. Kadangkala sering kita dengar ada kidung di Dewa Yatnya, kita dengar juga di acara prosesi Fitra Yatnya. Ada itu. Tapi makna dan maksud tujuannya itu berbeda. Ya, spesifikasinya. Sehingga kita tidak menyalahkan apa yang disampaikan oleh Setru Santi biasanya. Memberikan pesan kepada kita sekalian melalui Kidung Suci ini bahwa upacara agama atau yatnya yang kita lakukan itu benar-benar berasal dari niat yang tulus dan suci. Ya, mungkin betul. itu dulu. Ya. Jadi yang terpenting adalah niat yang suci. Betul. Seperti itu ya Pak. Mungkin masih ada pertanyaan dari G. Nuri, silakan. Ya, Pak, di sini langsung saja. Di sini saya mau bertanya tentang Dharma Gita. Ya. Apakah ada hubungannya Dharma Gita dengan Panca Gita? Dharma Gita dan Panca Gita sudah pasti memiliki hubungan. Ya. Nah, Dharma Gita itu bagian dari Panca Gita itu sendiri. Dari setiap prosesi acara agama yang kita lakukan. Nah, seperti Pak Mangku sampaikan. Alangkah baiknya ketika kita sembahyang nih, menunggu Pak Mangkunya selesai menghantarkan ritual persembahyangan yang kita lakukan. Karena kita sudah berada di tempat suci, kita bersifat wajib untuk menyucikan diri dan pikiran utamanya. Jangan ketika kita sudah berada di utama mandala sebuah pura, kita masih bermain HP yang sifatnya tidak mendukung prosesi persembahyangan kita sendiri. Jangankan di tempat persembahyangan umum atau di pura, di rumah pun sebelum kita melakukan persembahyangan ya puja trisandiya atau panca sembah, setelah kita sudah masuk ke merajaan di sana itu, boleh kita bawa apa? HP Pak, silahkan. Tapi bukalah kidung-kidung suci. Tujuannya untuk menenangkan pikiran dan hati kita dan niat kita untuk melaksanakan kewajiban kita. Jadi merupakan bagian, walaupun kita sembahyang sendiri ya. Baca dulu kitab suci. 1, 2, 3 bait, sloka paling tidak kan. Agar ketika kita mau puja trisandiya atau panca sembah sebagai kewajiban dalam persembahyangan kita, hati dan pikiran kita sudah bersih. Dibersihkan oleh kidung suci atau Dharma Gita itu sendiri. Sehingga persembahyangan kita betul-betul abdol. Betul-betul niat kita betul-betul direstui. Karena kita kan yakin Atman itu bagian terkecil dari Sang Brahman. Konektivitas kita kepada Sang Atman dulu, baru kita melakukan konektif kepada yang kuasa, siapapun yang itu kita puja. Itu baik sekali. Coba Anda bayangkan, kita sudah berada di tempat suci ini. Ada bunga, wanginya semerbak, ada dupa, wanginya yang semerbak, ada kitab suci di samping kita, ada persembahan yadnya yang kita lakukan dalam bentuk banten. Setelah diaturkan, mari kita heningkan hati dalam bentuk membaca kitab suci, walaupun dalam hati. Nah, begitulah cara kita memanfaatkan teknologi yang ada melalui Android ini atau HP. Karena bila mana kita tidak mampu memanfaatkan media teknologi ini dengan baik, ya kita akan terjerumus hal-hal yang sifatnya merugikan kita. Biar balance lah. HP kita disucikan dengan membuka situs atau web
atau aplikasi yang mendukung dari persembahyangan. Nah, karena pada zaman Kali Yuga ini untuk memahami Dharma itu membutuhkan perjuangan yang cukup besar dan sulit. Makanya kita selaku umat beragama meyakini Hindu, adanya upacarayatnya, adanya pembuatan sarana upakaryatnya seperti membuat banten ya, itu semuanya ada makna. Tujuannya adalah yoga. Jadi ketika kita membuat sesajian atau banten itu sama halnya dengan seperti kita beryoga. Itu namanya yoga. Bhakti yoga, karma yoga dalam bentuk perbuatan. Kan tambah lengkap tuh jadinya. Kita membuat yatnya atau sarana banten di pura tempat suci, hati kita suci, niat kita suci, membuat sarana banten dengan niat yang suci, hasilnya pasti indah, bagus terlihatnya. Akan terpancar kepada diri kita, memberikan efek kepada aura. Artinya inner beauty kita terpancar keluar. Okay. Ya, artinya apa namanya itu nih bikin cinclong itu ya Skincare. kesekian kali, skincare itu sekian kali. Kalau inner beauty kita sudah bagus, ya. sudah terpelihara, inner beauty membawa dampak pada skincare agar balan sudah cantik dari luar, cantik dari dalam, siapapun tidak akan terkecoh melewatkan. Ya. Jegegsan nih Bu, cantik sekali dia ini Jegek nyelolet. siapa yang tidak gitu. terpikat? Iya, jegeg nyelolet pasti. Iya. Bagus sekali dia ini, ganteng, bisa mengkidung dengan baik. Siapa nggak akan terpikat? Karena dia sudah memahami betul makna-makna melalui nyanyian Dharma ini. Pak Mangku pun akan, senang. Pak Mangku ngeleneng, memantra, memuja. Jegeg-jegeg nih yang Umat, mengkidung. Sudah lengkap sudah. Makasih kan gitu jadinya. Kesucian itu terbentuk, terjalin dalam prosesi sebuah persembahyangan. Bukan hanya faktor dari Pak Mangkunya saja atau pinanditanya atau pemimpin persembahyangan. Tapi faktor semua umat yang terlibat. Nah, melalui media pencerahan Dharma ini, nah dimanapun kita berada, mari kita bumikan, membiasakan kita membaca kitab suci. Atau melantunkan kitab suci dalam bentuk Dharma Gita. Efek samping yang sekarang pemerintah atau Kementerian Agama melalui Dirjen Kementerian Agama Bima Sindu dan lembaga keumatan itu sudah menjadi agenda kita melaksanakan Utsawa Dharma Gita. Iya. Sebentar lagi sudah mau dilaksanakan ya Pak ya? Ya, di Gorontalo nasional. akan dilaksanakan tahun ini, akan dilaksanakan di Kota Solo. Di Kota Kita Solo. akan mewakili Provinsi Gorontalo membawa bendera Gorontalo. Bendera Gorontalo. Jadi Gorontalo akan sudah dipastikan ikut Ya, pasti berpartisipasi ikut Pak ya? berpartisipasi tingkat nasional. Untuk persiapannya sudah sejauh mana kalau Nah, dari Gorontalo? informasi kepada kita sekalian, pertama kami memohon doa dari umat sedharma pemirsa sekalian agar kontingen kita bisa melaksanakan dengan baik tugasnya membawa nama harum daerah kita melalui lembaga pengembangan Dharma Gita atau LPDG Provinsi Gorontalo. Nah, adik-adik yang terlibat juga kita sudah godok terus sesuai dengan kategori lombanya karena sudah melalui seleksi tingkat provinsi. Nah, panitia tingkat provinsi memiliki tanggung jawab untuk terus melatih agar anak-anak kita, adik-adik kita dapat melaksanakan tugas dan mendapatkan pengalaman sebagai juga bibit generasi nanti ke depan. Menang kalah itu hal biasa, tapi berani tampil dan berani menyanyikan Dharma ini dalam bentuk nyanyian suci itu sudah sangat lebih daripada lomba itu sendiri. Karena hal ini perlu membiasakan dia mentalitasnya, akan membentuk karakter dari peserta-peserta ini, akan menciptakan, menghasilkan sumber daya manusia yang paham betul ajaran agama sejak dini melalui Dharma Gita, gitu dia. Tujuan dari Utsawa Dharma Gita ini. Nah,
kalau Pak Mangku sendiri nih sebagai pemangku melihat kesiapan daripada calon peserta Gorontalo nih, apakah ada hambatan atau apalagi yang perlu dipersiapkan? Mungkin bisa dari segi fasilitas atau apa yang mungkin bisa disampaikan melalui media ini sehingga gitu. akan mendapatkan perhatian dari pemerintah. Baik, benar sekali. Kita memiliki tujuan yang sama untuk meningkatkan kredibilitas daerah Gorontalo, baik dari agama apapun, umat atau masyarakat yang tinggal di sini, utamanya kepada pemerintah daerah ya. Betul. Bisa mensupport dalam bentuk doa dan materi, karena lembaga pengembangan Dharma Gita ini sudah juga menghadap kepada pemerintah daerah agar didukung demi mencerdaskan anak-anak bangsa kita dalam bentuk pembentukan karakter, memahami ajaran agamanya masing-masing. Seperti di saudara kita di umat muslim ada festival Tilawati Tilawatil. ya, Oh, MTQ, STQ itu iya. sama fungsinya, mengindahkan ya, mencerdaskan anak-anak bangsa dalam hal memahami karakter ajaran agama. Kita pun Hindu sama. Sehingga dari dukungan material, dari dukungan doa dan restu, astungkarelah. Dari sekarang kita doakan adik-adik kita betul-betul fokus, serius untuk belajar Dharma Gita ini. Entah kategori dari Palawakil, kategori Sloka, Kidung, Kekawin, bahkan Dharma Gita atau Dharma Wacana itu kita memiliki perwakilan dari Gorontalo masing-masing setiap kategori lomba. Nah, melalui media pencerahan Dharma, kami mengajak umat sedharma dan pemerintah dan masyarakat, kita doakan kontingen kita bisa membawa nama harum daerah kita di kancah nasional. Semoga Pak ya, semoga harapan baik dapat terwujud. Nah, kalau dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, bagaimana Pak prestasi Gorontalo di Dharma Gita itu sendiri? Ya, prestasi paling tinggi kita dalam bentuk ajang Dharma Gita ya sudah mencapai tingkat terbaik 3 lah. Sudah mencapai terbaik 3, belum juara 1, 2, 3-nya, baru terbaik. Untuk cabang apa kita yang menonjol itu? Kemarin cabang apa itu ya? Kok Mangku lupa, Kekawin kalau nggak salah ya. Dalam bentuk Dharma Gita yang lain juga, misalnya gong, kita sudah mendapatkan juara tingkat nasional. Oh, Apa namanya ini? Belaganjur, kan? Kategori lomba apa tradisional, apa namanya ini? Juara 2 kita dapat itu. Sudah ada sumbangsi dari umat kita lah. Tingkat nasional kita dapat juara 2 ini. Apa namanya itu? Gamelan, gong ini Ya. dari kontingen Provinsi Gorontalo sudah pernah mendapatkan hal tersebut. Jadi kita umat Hindu juga punya sumbangsi bagi daerah. Astungkara tahun ini akan lebih baik lagi Lebih baik dari lagi. tahun-tahun sebelumnya Pak ya. Kita jeda sejenak Pak ya. Baiklah pemirsa, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya pemirsa, masih dalam acara pencerahan Dharma dengan tema Dharma Gita sebagai wahana pendakian spiritual. Dan kita lanjutkan pembahasan kita yang tadi. Sepertinya masih ada pertanyaan dari Lia. Silakan. Baik, terima kasih. Yang langsung saja, yang ingin saya tanyakan sekitar itu Kidung Pak. Nah, Ya. apa sih makna dari Kidung Wargasari yang selalu kita lantunkan dalam setiap makan persembahyangan tersebut? Iya, bagus, baik sekali dan bagus pertanyaannya. Sering ya Iya. kita dalam persembahyangan bersama di pura melantunkan Kidung Wargasari. Apa sih maksud dan makna yang kita dapat dari Kidung Wargasari ini? Nah, Kidung Wargasari ini merupakan bahasa tengahan ya, dalam bahasa Bali yang kita kenal, yang digunakan
dalam teks Kidung Wargesari tersebut. Nah, misalnya memaknai menggunakan bahasa tengahan seperti pada teks yang pertama ya. Purwakani angriap itu baru bait pertama, pakai bahasa tengahan yang kita kenal atau bahasa Bawa dalam bahasa Balinya dia. Nah, Wargesari dari sisi arti yang kita dapat, dua kata itu warga dengan sari. Warga itu kita, angga atau badan, termasuk dia dalam kategori sekar apa ya, sekar madya kalau nggak salah itu ya. Itu mengajak kita kembali ke kita, siap atau tidak kita untuk menghadap kepada yang kuasa. Dalam hal ini adalah Dewa Yatnya atau persembahyangan. Dengan Wargesari ini, penyebutan dalam kisah tokoh sehingga hadirnya Kidung Wargesari ini berasal dari tokoh Ki Wargesari namanya, atau warga santun atau warga sekar. Nah, sari, santun, sekar memiliki arti yang sama, yaitu bunga. Sekar atau bunga dalam tradisi Bali juga sering dianalogikan dengan tembang. Ya. Dalam hal sekar alit, sekar madya, sekar agung. Dalam kekawin Aji Playon misalnya, menurut penelitian yang dilakukan oleh Pak Suwarke itu, bunga juga berarti raga. Nah, di sini dari warga kalau dalam hasbiahnya kita semua lah umat manusia. Nah, dari penelitiannya Pak Suwarke ini, itu sekar atau bunga berarti raga. Lebih jelasnya lagi pada tradisi Bali dalam rangkaian upacara kematian atau ngajum, membuat sekah atau puspalingga sekar. Itu dalam bentuk wujudnya disebut puspalingga atau sekah. Nah, itulah badan. Nah, sari puspalingga itu. Nah, berikutnya sebagai simbol badan. Kemudian puspa juga berarti bunga. Kalau kita lihat pohon, satu ada batang, ada akar, ada daun, ada bunga. Pasti sebagai sarinya terkumpul dalam bunga tersebut. Nah, yang kita lantunkan, sloka-sloka atau kegidungan itu kan inti-inti ajaran-ajaran tentang kebaikan atau dharma itu. Melalui dharma kita ini diberikan pesan ke kita. Ya, itu maknanya. Semua sekar. Sekar rarela, sekar alit, sekar madya, sekar agung, inti-inti. Jadi sekar itu yang utama bisa dikatakan ya. Misalnya dalam kematian, di situ dilantunkan kidung tentang kekawin Aji Playon. Ya. Pada upacara kematian tersebut, Aji Playon itu bila mana sekar itu sudah layu, bunga itu sudah layu, pasti jatuh kan mati. Begitu juga pada diri kita. Makanya Pak Mangku sampaikan tadi, dalam Bhagavad Gita, siapapun, apapun itu yang hidup pasti mati adalah kematian adalah pasti. Kekawin Aji Playon ini kelayuan sekar, berarti bunga yang layu. Sekar sama dengan badan atau raga kita. Berarti kan kita sudah meninggal nih. Nah, melalui kekawin Aji Playon ini diberikan makna dan hantaran untuk memenuhi sebuah proses fitriyatnya atau kedukaan tersebut. Kembali lagi Pak Mangku sampaikan, pesan kepada yang masih hidup ini. Seharusnya kita bagaimana merekayasa kehidupan kita agar kita siap menghadapi kematian ini. Nah, dengan ilmu pengetahuan, dharma gitu,
kita membuat jalan step by step tangga kehidupan kita melalui beberapa aturan sepertinya catur asrama kah, catur warna kah. Nah, saya yakin siapapun dia yang senang melantunkan kitab suci, membaca sloka, maka kawin mekidung warga sari, awet muda. Itu obat untuk menjaga awet muda. Kenapa? Karena orang yang suka bernyanyi, apalagi kidung suci, pasti bahagia hatinya. Kalau hatinya sudah bahagia, senang bernyanyi atau melakukan kegiatan seni, pasti dia tahu arti dan makna kehidupan tersebut. Bahagia dia. Kalau hatinya sudah bahagia, menyanyi itu kan senang, membuat orang bahagia. Lupa dah hitung utang kita yang kemarin berapa. Kalau kita sudah suka bernyanyi, bukan berarti lupa mau bayar utang, enggak. Intermezzo ya. Nah, maka daripada itu makna dari kita melakukan Kidung Wargosari untuk menenangkan hati diri kita selaku sekar warga sari kan. Nah, dari pendapat Pak Suarke juga mengacu untuk menginterpretasikan warga sari. Sari atau bunga identik sekali dengan raga. Itu dipertegas oleh penelitian ini. Seperti dalam Kidung Aji Kembang yang menyebutkan bunga-bunga yang ditempatkan di raga manusia. Kita setiap sembahyang nih, habis muspo kan, sumpangang di telinga kanan, sumpangang di telinga kiri, sumpangang di ungkur destar. Itu tujuannya agar kita mendengar hal-hal yang baik. Kan setelah kita puja mantra, kan ini persembahkan bunga ini. Baru kita sumpangkan di telinga, itu maksudnya agar telinga kita terbiasa mendengar hal-hal yang baik. Kalau nggak sembahyang, kan nggak mungkin kita nyumpangkan bunga nih di telinga. Kan gitu. Agar karena ini atau telinga kita mendengar hal-hal yang baik dan positif, mendengar kidung-kidung dharma. Kita dapat di mana? Pada proses upacara yadnya atau dewa yadnya itu persembahyangan. Nah, artinya manfaatnya sangat banyak sekali bila kita mau membiasakan membaca kitab suci dalam bentuk Dharma Gita ini. Buat apa juga kita malu? Kita kan bersembahyang, beribadah. Jangan buk mangku terus yang melandungkan kidung suci. Ketika Anda sudah sepakat untuk sembahyang, mari kita secara bersama-sama adalah kewajiban kita bersama untuk melantunkan kidung suci. Siapapun dia, ya, entah di lembaga WHDI, sekesanti tingkat desa, tujuannya untuk memasyarakatkan Dharma Gita ini. Lembaganya sudah ada, lembaga Dharma Gita, ya. Nah, kitanya mau tidak. Nah, seperti Anda ini kan salah satu ngayah dalam program pencerahan Dharma ini, membagikan Dharma kepada umat, membagikan Dharma kepada masyarakat melalui program pencerahan Dharma ini. Ya, mungkin itu biar jelas, bukan tanpa maksud dan tujuan untuk melaksanakan Kidung Wargosari sebagai pendukung Pancegita selain Pak Mangku memuja mantra, agar Pak Mangku juga lebih tenang, ya, lebih khusyuk, lebih abdol melaksanakan atau menghantarkan persembahyangan umat. Ya. Itu sangat mendukung. Jadi sangat penting sekali untuk belajar Dharma Gita. Dan karena maknanya yang indah, terkadang di daerah saya, asal saya, ada orang yang bukan agama Hindu tapi lancar dalam melantunkan kayak kakawin seperti itu. Itu boleh tidak? Oh, Dharma Gita kita dinyanyikan oleh orang yang non-Hindu. Bagus sekali ini pertanyaannya, boleh atau tidak? Pertanyaannya boleh atau tidak sama? Boleh. Ya. Karena siapapun dia yang mau mempelajari nyanyian-nyanyian Tuhan, kidung-kidung suci, pasti dia tercerahkan. Sesuatu hal yang kita sukai, pasti kita senangi. Walaupun
umat lain mempelajari kidung suci ini atau mekekawin karena dia senang. Dasarnya adalah bahagia, senang. Seperti saudara kita di Kristiani, dalam bentuk mereka beribadah pasti melantunkan lagu-lagu suci Kristiani, mengagungkan Sang Yesus Kristus. Begitu juga saudara kita di Muslim melantunkan Quran dengan begitu indah dalam bentuk beberapa khatam yang bisa disampaikan. Saya yakin kita sering mendengar doa di masjid sebelum mereka mengundangkan azan, pasti didahului dengan khatam dulu. Sama. Kita di Hindu juga diharapkan sebelum melakukan persembahyangan pancasembah, saya berharap kepada umat ya, keintern kita lebih melakukan atau membiasakan berdharma gitu. Jangan sampai umat lain yang menyenangi kok kita tidak tahu dan aduh berabe ini. Boleh kalau pertanyaannya boleh tidak? Boleh. Karena itu sangat bermanfaat untuk mencerdaskan dirinya. Karena dia senang gitu loh. Apalagi Jawa ini banyak sekali. Banyak. Iya, Pak. Jadi sangat penting bagi kita untuk belajar dharma kita. Kalau yang non-Hindu saja mau belajar, kenapa kita yang agama Hindu masih bermalas-malasan? Jadi tidak ada alasan seperti itu, Pak ya. Ya. Baiklah pemirsa, karena kita dibatasi waktu, mungkin kita bisa langsung masuk ke kesimpulan, Pak. Ya. Jadi kesimpulan pencerahan dharma kita pada pertemuan kali ini, pertama adalah nyanyian dharma kidung suci ini sangat wajib dan baik sifatnya untuk kita lakukan di setiap pelaksanaan pancayatnya, baik manusia yatnya, dewa yatnya, pitra yatnya, resi yatnya, dan yatnya yang lainnya, sebagai bentuk mengingatkan pesan dharma melalui nyanyian suci ini kepada kita sekalian selaku umat Hindu, agar benar-benar melakukan swadharma kehidupan kita ini sesuai dengan apa yang dititahkan dalam sabda-sabda suci kitab suci Weda, dan sangat bermanfaat untuk jiwa raga kita sehingga menjadi manusia yang bijak dalam mengambil sebuah keputusan atau kesepakatan kita bersama. Baik, luar biasa. Terima kasih ya Mangku. Dan pemirsa, itulah tadi penjelasan panjang lebar dari Bapak Mangku kita. Nah, sebelum kita tutup pertemuan kita, terlebih dahulu kita dengarkan sloka dari adik-adik mahasiswa. Silakan. Pembacaan sloka dalam kitab suci Bhagavad Gita, bab 9 sloka 27. Ya ada krosi ya dasnasi ya tajuasi ada ayat pasiasi kaunteya aku harus apa Artinya, apapun yang engkau kerjakan, engkau makan, engkau persembahkan, engkau dermakan, dan disiplin diri. Apapun yang engkau laksanakan, lakukanlah, wahai Arjuna, sebagai bakti kepadaku. Ya, pemirsa, demikian pencerahan Dharma hari ini.
Semoga apa yang kita bahas pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya Ninyaman Pujiani bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan Om Santi Santi Santi. Om. Om Santi Santi